Jadi gini teman-teman, gue mau cerita sedikit kejadian yang cukup membekas di ingatan gue pada saat sukir. Waktu itu sekitar tahun 2014-an, gue sukir bareng teman gue berdua, udah berhasil masuk ke area belakang musuh lah. Kita berhasil mengendap-endap karena kita waktu itu pakai ala-ala sniper gitu kan, pakai gili segala macem. Dan keadaannya pada saat itu adalah habis hujan. Kalau habis hujan biasanya itu Google yang kita pakai atau safety Google yang kita pakai, kacamatanya itu mudah sekali berembun. Dan kalau udah berembun itu susah banget buat kita melihat lah ya. Nah, jadi kondisinya pada saat itu habis hujan dan kita sudah berada di bagian belakang musuh lah, deket banget sama musuh lah. Nah, gue nggak tahu gimana ceritanya, itu temen gue ngebuka safety Google-nya untuk dilap tanpa ngomong-ngomong sama gue atau berbicara dulu lah. Dilap, dan ketika hal itu dilakukan ternyata posisi kita ketahuan coy. Kita langsung diserbu musuh, dan ternyata ketika ada kontak tersebut, apa yang terjadi? Ternyata temen gue kena BB pas di bola matanya coy. Kalau kita lihat mungkin BB suka ada yang nancep di badan atau nempel di badan karena kena tembak gitu kan, itu mungkin ya udah biasa lah ya. Tapi ini ada BB nancep di bola mata. Wah, itu ngilu banget coy. Apa ya? Jadi matanya jadi merah semua gitu, kayak berdarah gitu matanya. Aduh, gue udah ngeri banget. Akhirnya itu permainan dihentikan, langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan ternyata apa yang terjadi? Matanya yang kena BB sudah tidak bisa berfungsi kembali secara normal. Ya nggak bisa dipakai lah ya. Sampai sekarang anaknya masih ada. Ya kalau ketemu dia kadang-kadang cerita, jadi inget yang dulu gue di ngilunya tuh terasa lagi. Oke teman-teman, ini adalah berkenaan dengan video tentang teman-teman yang nanya, Bang, ada nggak sih safety Google atau Google yang bisa dipakai sama orang yang kacamataan kayak gue gini? Oke, sebelumnya mari kita lihat bumper SGH dulu. Jadi ini emang gue syuting di luar, syuting simpel aja gerah, karena memang seperti gue bilang di video sebelumnya, yang video gue lagi di Wonosobo, bahwasanya memang gue belakangan susah sekali posting video atau membuat video, karena memang kegiatan di kantor itu lagi padat coy, lagi banyak, jadi gue gak ada waktu buat posting atau membuat video di channel YouTube gue. Nah sekarang ini kebetulan gue lagi dapat cuti lagi sehari sebelum tahun baru. Jadi ucapin buat teman-teman selamat tahun baru 2022. Tapi ingat prokesnya, kalau mau jalan-jalan jangan lupa pakai masker dan jaga jarak lah ya. Karena katanya mah Omikron ya, itu udah mulai menyebar lagi di Indonesia, semoga tidak meluas. Oke, menjawab pertanyaan teman-teman yang dimana masuk ke dalam kolom komentar dari channel YouTube yang nanyain, Bang, ada nggak safety Google atau pelindung mata yang buat untuk para airsofter yang berkacamata, yang budgetnya tuh nggak mahal-mahal banget. Jadi gini, memang kalau nggak bohong ya, kalau kita punya duit lebih dan bisa beli safety Google yang lebih bagus atau lebih proper, ya tentunya keamanan mata kita itu terjaga lah. Jadi gue pernah juga ada teman-teman yang beli namanya model kacamata Oakley M-Frame 3.0. Itu bentuknya kacamata memang, tapi memang lensanya itu khusus dibuat oleh diperuntukkan untuk para operator tentara beneran di US sana. Dulu gue sempat punya dan itu harganya sekitar, kalau sekarang gue nggak tahu ya, dulu beli sempat harga 3,3an lah. Oakley M-Frame 3.0 itu yang kualitasnya bagus dan pasti terjamin lah untuk kegiatan sukir. Orang tentara benerannya pakai buat perang, apalagi buat sukir.
Nah, kalau ngomongin masalah budget yang biasa-biasa aja tapi juga oke hasilnya juga ada juga coy, ya kan. Nah, nanti gue punya ada 2 safety Google yang ada di rumah gue. Ini nanti kita akan coba pakai untuk tembakin apakah itu bagus menahan tembakan dari BB. Nah, yang pertama adalah ini gue ngomongin yang buat teman-teman yang berkacamata ya, karena yang nanya katanya sih airsofters yang berkacamata. Oke. Nah, ini adalah model lawas coy. Model safety Google yang biasa gue pakai dan muat kalau gue pakai kacamata. Kacamatanya kayak gini nih, ya kan? Ini tipis-tipis gini. Kalau yang tebal pun juga pernah gue pakai dan masih muat. Jadi kalau bentukannya kalau kita pakai, nah, ya kan? Masih ada ruang kita pakai nih. Jadi masih enak lah kita gunakan buat sukir. Apalagi kacamata, dan kalau kita pakaiin helm, yoi, masih asoy aja men, nggak ada masalah, ya kan. Dan sepertinya memang apa nih, ada adjustable-nya, jadi bisa menyesuaikan dengan lingkar kepala lo. Dan lihat di sini ada rongga buat udara sehingga apa namanya, memudahkan atau tidak memudahkan kacamata ini atau Google ini berembun. Ya meskipun kalau apa namanya keadaan atau kondisinya cukup parah berembun juga, tapi ini cukup mengurangi lah dengan gaya atau model apa namanya Google seperti ini. Ya, ada rongganya. Sekali lagi gue pakai. Kan masih muat banyak, karena kacamata gue termasuk kacamata yang model tipis gini, tapi gue juga punya kacamata yang agak tebel dan masih muat di Google seperti ini gitu Jay. Oke, lalu yang kedua adalah kacamata atau safety Google yang bentuknya memang seperti kacamata, jadi nggak seperti bentuk Google yang tadi pertama itu. Jadi ini dari ESS, yang ini dulu kalau nggak salah harga sekitar 200 sampai 250-an gitu. Yang ini gue dapat dari Om Ri ketika gue meliput kegiatan di Velfest UI, ya kan. Ini kalau ada harganya mungkin sekitar 500-an kali ya. Cukup bagus, kekar juga, jadi kalaupun jatuh ya aman dalamnya lah ya. Kita buka aja. Tuh, dapat bukunya, apa ya, mungkin seperti cara pakainya lah, cara menggunakannya. Karena di sini kalau gue lihat ada 2 buah lensa pengganti. Dari lensa utamanya ini ada warna kuning, ini ada warna putih, dan yang terpakai di kacamata adalah warna hitam, ya kan. Nah, apakah ini bisa kita pakai ketika kita pakai kacamata? Sekarang kita lihat ini seperti ini, lalu kita pakai kacamata, ya tentunya nggak enak lah ya, jadi numpuk frame-nya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Ternyata di sini juga sudah disediakan seperti frame kecil seperti ini. Jadi teman-teman tinggal bawa ke optik, lalu kita minta dipasangkan kacamata atau lensa yang bisa kita pakai sehari-hari. Setelah ini sudah jadi, lalu kita pasangkan frame ini ke dalam kacamata ini seperti ini. Nah, lihat, jadi bagian ini ada pengaitnya untuk mengaitkan frame kecil ini. Jadi kacamata kita sehari-hari itu bisa kita lepas, dan lensanya sudah kita minta ke optik supaya yang sama dengan kacamata harian kita,
sudah terpasang di sini dan kita bisa langsung pakai. Gitu coy. Kalau pakai helm itu masih enak tentunya. Itu dia. Keren lah pokoknya. Jadi buat gua solusi buat temen-temen yang berkacamata mau sukir itu ya banyak lah. Kalau lu nggak suka yang model begini, ya ada model begini ya kan. Oke teman-teman, kalau ditanya nih lebih enak mana model pakai yang ini, model pakai kacamata yang ini atau model yang ini, ya kan? Ya kalau menurut gua akan lebih pakai yang ini. Kenapa? Karena ketika kita selesai sukir, bisa kan kita gear down ya kan, terus kita buka helm segala macam, ini masih bisa tetap kita pakai, ya kan, buat kita ngaso, istirahat segala macam. Tapi kalau kita pakai ini, selesai main kita buka, nanti kita mau main pakai lagi, buka lagi pakai lagi, agak ribet aja cara makainya. Buat gue sih itu. Yang kedua memang tadi kita sudah dapat tempat yang cukup bagus, safety-nya, dan ini ada lensa lensa penggantinya warna kuning dan warna clear. Itu tentu aja harganya beda ya. Tadi mungkin kalau teman-teman nyari di Tokopedia itu namanya ISS nih, itu sekitar harganya mungkin ya 500-an. Nah, ini cuma sekitar 200 ribuan. Tapi yang keduanya cukup asik kalau gue pakai. Oke, nanti kita akan coba tembak pakai BB, apakah ini dan ini cukup aman kita pakai kalau kita terkena BB. Oke teman-teman, seperti tadi gue bilang, di paket pembeliannya ini, kacamata ini ISS itu kan sudah dapat lensa warna kuning dan lensa warna putih. Ini kita bisa pasang, caranya nih, sini ada kunci, kita buka, nah seperti ini, lalu kita copot, tuh, kan? Nah, ini kita buka nih, lensa yang sudah, frame yang udah kita kasih lensa min atau lensa plus yang kita bikin di optik, ini kita kunci buka. Nah seperti itu. Lalu ini buat penahan di bagian hidung kita, juga kita bisa lepas seperti itu. Lalu kita pasang, misalnya kita pakai warna kuning seperti itu. Ini kita benerin dulu. Ini adalah semacam karet, bahan terbuat dari karet, agar kita pas di hidung kita, agar pada saat kita pakai hidung kita tuh tidak sakit. Nih, ada karet pelindung. Kita rapikan dulu teman-teman. Oke, setelah itu kita coba pasangkan ke frame-nya. Kita kunci. Oke. Kalau teman-teman nggak berkacamata min, tentunya kita bisa langsung pakai ya. Nah, tadi gue bilang karena kita pakai kacamata, jadi frame-nya ini yang sudah ada lensanya kita masukkan kembali ke sini. Kita buka kuncinya, kita selipkan. Ya, seperti itulah kira-kira cara mengganti lensa warna pada frame dari ISS. Tuh, seperti itu kira-kira kalau sudah diganti. Sekarang mari kita coba tembakan lensa ini dan lensa dari Google ini dengan menggunakan handgun gas, kan, dengan BB 0,25. Let's go. Apakah kacamatanya kuat? Tidak pecah? Ya minimal nggak pecah lah. Kalau kegores-gores masih wajar lah ya, karena mah juga kacamata replika gitu.
Oke, cukup sekira-kiranya. Tes dulu. Oke, sekarang kita taruh dulu lensanya di ujung sini. Nah, kita tembakkan. Percobaan pertama jomplang, kita lihat. Oh, cuma ini aja. Ini kemungkinan karena tadi masangnya kurang kenceng. Kita lihat lensanya. Ih, tidak apa-apa. Coba kita tembakin lagi beberapa kali. Jarak 3 meter. Lihat lensanya. Lensanya ya ada bekas-bekas sedikit sih, tapi keren punya. Ini copot. Patah ya. Nah, ini dia apa teman-teman. Ini ternyata sepertinya patah engselnya. Jadi hancur. Nah, itu dia salah satu kelemahannya. Ya mungkin karena kacamatanya juga kurang proper. Tentunya ada hal lain yang juga ada sisi kurangnya. Mungkin dari sisi lensanya cukup kuat, tapi ternyata framenya tidak bisa menerima atau terkena benturan yang cukup kuat sehingga mudah patah gitu. Ya, begitu deh. Sekarang kita coba menggunakan model Google ini. Maka dia juga kuat menerima benturan dari BB dari jarak 3 meter. Cek dulu. Oh, ternyata kurang BB-nya. Masukin lagi. Cukup. Jarak 3 meter menggunakan handgun Glock 17. Habis. Kita lihat. Ya, gores-gores wajar, itu mau wajar. Tapi ternyata ini lebih kokoh, teman-teman. Ya kan? Ditembakin dari sekitar 5-6 peluru dan dia tidak bergeming sedikit pun. Lensanya cukup tebal dan frame-nya juga kalau nggak kena bentur-bentur keras banget juga kayaknya masih kokoh lah ya. Jadi seperti saran gua, pilihlah memang safety Google yang cukup proper, cukup bagus, cukup kuat dan cukup nyaman dipakai ketika kita melakukan kegiatan sukir. Jadi jangan asal beli, jangan asal keren tapi ternyata safety-nya itu kurang. Jadi ini ya. Ini kedua lensa ini cukup bagus untuk menerima tembakan dari jarak dekat. Tadi kita menggunakan handgun, tapi ternyata frame-nya ini tidak bisa menahan hentakan atau benturan yang mungkin bisa mengakibatkan frame patah. Jadi sangat ringkih sekali teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita ingin mengikuti kegiatan airsoft gun, jangan cuma kita berpikir untuk bisa membeli unit airsoft gun-nya. Pikirkan juga bagaimana kita membeli safety gear-nya yang proper buat kita lakukan atau kita bermain airsoft gun. Yang utama adalah tentunya bagian mata kita. Ya kan? Jangan sampai kita beli asal-asalan, ternyata kualitasnya kurang bagus dan akhirnya membahayakan pada diri kita sendiri. Terus kembali kepada cerita gue di awal, ya namanya teledor, ya kan, lupa dipakai, lupa melepas ataupun membeli safety gear yang kurang proper digunakan, tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Oke teman-teman, segitu aja
video gue kali ini. Sampai jumpa di video dari Selamat Gini Hari di tahun 2022. Oke, dadah.